Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke respirasi anaerob dengan materi yang sama, yaitu katabolisme. Jadi respirasi anaerob ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Jadi fermentasi ini bagian dari respirasi anaerob ya teman-teman. Nah, fermentasi asam laktat itu menghasilkan produk berupa asam laktat dilakukan oleh sel otot serta bakteri Lactobacillus sp. Nah, jadi untuk asam laktat ini biasanya dihasilkan oleh sel otot saat kita sedang melakukan aktivitas seperti berolahraga dan lainnya. Tanda tubuh kita sudah menghasilkan atau melakukan fermentasi asam laktat adalah kita merasakan pegal-pegal atau capek di bagian tubuh tertentu. Itu artinya tubuh kita sedang melakukan fermentasi asam laktat. Kemudian yang kedua itu fermentasi alkohol. Jenis fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Salah satu organisme yang melakukannya adalah Saccharomyces cerevisiae. Gitu ya teman-teman. Itulah perbedaan dari asam laktat dan alkohol. Nah, untuk asam laktat ini juga dilakukan oleh manusia dan tandanya adalah pegal-pegal di bagian tertentu. Lanjut. Nah, pertama kita bahas dulu fermentasi asam laktat. Ini adalah bagian dari reaksi fermentasi asam laktat ya teman-teman. Pertama, tetap aja asal dari fermentasi adalah glukosa dengan 6 karbon. Nah, glukosa ini nanti akan tetap melakukan glikolisis yang menghasilkan NADH dan ATP. Kemudian akan menghasilkan pirufat. Nah, bedanya ini ada di pengubahan pirufat antara fermentasi dengan respirasi aerob tadi. Untuk di fermentasi atau respirasi anaerob ini, asam piruvatnya akan diubah bukan menjadi asetil-CoA, tapi menjadi asam laktat atau menjadi alkohol dengan tambahan karbon dioksida. Untuk di asam laktat yang pastinya akan menghasilkan 2 senyawa asam laktat. Dan hasil akhir atau produk dari fermentasi asam laktat itu adalah yogurt dan keju ya teman-teman biasanya. Nah, selanjutnya atau yang terakhir itu ada fermentasi alkohol. Nah, di fermentasi alkohol ini bagannya kurang lebih sama ya teman-teman sama yang fermentasi asam laktat. Bedanya itu ada di hasil akhirnya, yaitu ada etanol dan karbon dioksida. Nah, jadi inputnya sama, yaitu glukosa dengan 6 karbon akan menghasilkan NADH dan ATP. Juga produk pirufat. Piruvatnya ini akan diubah menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida dan akan menghasilkan produk sampingan NADH menjadi NAD+. Nah, untuk hasil dari fermentasi alkohol, namanya juga alkohol, berarti akan menghasilkan produk berupa yang menghasilkan alkohol seperti tape, kemudian ada wine atau anggur, juga roti. Ini semua menghasilkan alkohol. Nah, jadi itu teman-teman materi dari metabolisme, yaitu katabolisme. Tadi untuk katabolisme itu ada 2 ya teman-teman, di review kembali, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ini respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini membutuhkan oksigen sebagai akseptor terakhir, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen sebagai akseptor terakhir. Oh iya teman-teman, untuk di fermentasi asam laktat, karena bukan oksigen sebagai akseptor terakhir, maka akseptor elektron terakhirnya itu diganti oleh asam piruvatnya sendiri. Jadi asam piruvat ini juga berfungsi sebagai akseptor elektron, gitu ya teman-teman. Nah, untuk di fermentasi alkohol, akseptor elektron terakhirnya adalah asetildehid.
ya teman-teman. Yang senyawa A-nya ini nanti akan ditemui pada hasil glikolisis. Untuk yang ingin mereview glikolisis kembali, ada di video yang sebelumnya teman-teman. Asetildehid. Ini teman-teman, aksi terakhir untuk fermentasi alkohol. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk materi katabolisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.